Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang analisis terminasi ekspor komputer Indonesia. Berikut adalah anggota kami. Anggota kelompok terdiri dari Raihan Syaputra, Yunika Hidayah, Libya Sobandi, selaku saya sendiri, Muhammad Rijal Siddiq, dan Nur Faizi Asmi. Untuk konten yang akan ditampilkan adalah pendahuluan, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan bisa dipersilakan. Pendahuluan. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi perekonomian suatu negara untuk menambah devisa dan memperluas pasar bagi penduduk dalam negeri. Ekspor dalam bidang teknologi komputer menjadi salah satu kegiatan ekspor yang menguntungkan. Pembangunan ekonomi dan keberlanjutan negara tergantung pada banyak faktor. Memiliki sektor teknologi tinggi, efisiensi dalam impor dan ekspor, nilai tambah, produksi teknologi tinggi adalah beberapa faktor penting ini. Kegiatan ekspor yang cukup menguntungkan adalah dalam bidang teknologi dan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang telah lama akan terus diperbarui menjadi yang lebih baik dan yang lama tersebut akan tergantikan. Siklus penggunaan dan penciptaan teknologi tersebut akan terus berlanjut. Selain itu, teknologi juga tidak hanya sebatas barang-barang seperti komputer, laptop, telepon genggam, melainkan juga sistem di dalam barang tersebut atau software, serta perangkat lain yang mendukung teknologi hardware, spare part, dan aksesoris tersebut. Komputer menjadi salah satu teknologi yang paling diminati dalam kegiatan ekspor dan impor. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial variabel-variabel bebas, yakni nilai tukar dolar, tingkat inflasi, dan produktivitas tenaga kerja pada variabel terkait, yaitu nilai ekspor komputer. Selanjutnya presentasi akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa antar negara untuk memuaskan kebutuhan penduduk. Selanjutnya yang kedua, kajian teorinya adalah teori mengenai ekspor. Ekspor ini adalah kegiatan untuk menjual barang-barang produksi dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya kajian teori yang ketiga ada nilai tukar, di mana nilai tukar ini didefinisikan sebagai harga mata uang dalam hal mata uang lain. Secara paralel, nilai tukar mata uang real itu harus didefinisikan sebagai harga mata uang secara real. Selanjutnya, kajian teori yang keempat adalah teori produksi, di mana pengertiannya adalah produksi barang ditentukan oleh beberapa faktor seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kombinasi dari keempat faktor tersebut yang dapat membentuk suatu produksi itu menjadi kompetitif. Selanjutnya, kajian teori yang terakhir adalah tingkat inflasi, di mana inflasi ini kita kenal sebagai kenaikan tingkat umum harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nah, ketika tingkat harga meningkat, setiap unit mata uang membeli lebih sedikit barang dan jasa. Selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh Mas. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian menurut tingkat ekspansinya, yakni penelitian asosiatif. Yang kedua,
Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas tingkat inflasi dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, variabel terikat adalah nilai ekspor komputer Indonesia. Yang keempat, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Yang keenam, ya sama dengan A plus B1X 1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan terakhir plus EI. Selanjutnya Bang Rijal Sidik. Hasil penelitiannya, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai hitung minus 9,702 lebih besar dari T-table yaitu 1,708 untuk variabel nilai tukar dolar atau X1. Hal ini berarti bahwa nilai tukar berpengaruh positif pada nilai ekspor komputer di Indonesia. Hasil analisis linear berganda menunjukkan nilai T hitung 9,702 lebih besar dari T-table yaitu 1,708 untuk variabel nilai tukar dolar X1. Hal ini berarti bahwa nilai tukar berpengaruh positif pada nilai ekspor komputer di Indonesia. Variabel produktivitas tenaga kerja yaitu X3 dalam hasil analisis regresi menunjukkan nilai T hitung yaitu minus 2,168 lebih kecil dari T-table yaitu 1,708, maka H0 ditolak. Hasil ini mempunyai arti bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor komputer di Indonesia. Yang pertama, uji normalitas residual. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2, didapat nilai signifikansi sebesar 0,375. Oleh karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Pada tabel 3 menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini, sebab masing-masing variabel memiliki nilai toleransi yang di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Yang ketiga, uji autokolerasi. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya nilai Durbin-Watson sebesar 2,136. Nilai DW menurut tabel dengan N sama dengan 29 dan K sama dengan 3. Didapat nilai DL yaitu 1,1976 dan nilai DU sama dengan 1,6499. Oleh karena nilai DU lebih besar dari lebih kecil dari DW yaitu 1,6499 lebih kecil dari 2,136 lebih kecil dari 2,3501. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Tabel 5 menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tidak mengandung gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi di atas yang disyaratkan yaitu 0,05. Selanjutnya, standardized coefficient beta. Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa variabel nilai tukar dolar AS atau X1 mempunyai standardized coefficient beta 0,228 tertinggi jika dibandingkan dengan variabel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar dolar AS atau X1 berpengaruh paling dominan terhadap nilai ekspor komputer. Ini berarti bahwa semakin tinggi nilai tukar dolar AS berdampak pada naiknya nilai ekspor komputer Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya terdapat bahwa nilai tukar dolar Amerika Serikat X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor komputer Indonesia.
Dan apabila nilai tukar menguat, maka secara tidak langsung nilai ekspor juga akan naik. Tapi apabila nilai tukar itu melemah, maka nilai ekspor juga akan turun. Tingkat inflasi X2 secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai ekspor komputer Indonesia. Semakin tinggi tingkat inflasi dalam negeri, maka akan mengakibatkan turunnya nilai ekspor komputer Indonesia. Produktivitas tenaga kerja yaitu X3 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor komputer Indonesia. Apabila produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan, maka tingkat produksi juga akan menurun dan menyebabkan nilai ekspor menurun. Kurs dolar AS X1 merupakan variabel yang berpengaruh dominan di antara tingkat inflasi dan produktivitas tenaga kerja terhadap nilai ekspor komputer Indonesia dengan nilai beta tertinggi yaitu 1,228. Saran, mengacu pada hasil penelitian ini, pemerintah hendaknya mampu berupaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan penggunaan valuta asing atau falas yang meliputi ekspor. Selain itu, menjaga tingkat inflasi juga sangat dibutuhkan untuk tetap menstabilkan harga barang-barang faktor produksi dan pada akhirnya mempertahankan harga produk ekspor agar tetap mampu bersaing. Bagi tenaga kerja Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kecakapan dalam hal teknologi sebagai tindak lanjut dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sekian dari kelompok kami. Mari sebelum menutup presentasi ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.